Saya ke Bualemo, Pak PLT Kepegawaian, sekaligus asisten 3 jadi PLT. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja, jadi terkait dengan strategi untuk penanganan tenaga honorer yang menurut bahasa media, saya sebut saja dari acara hari ini adalah tahun 2000 atau tahun depan pemberhentian massal. Itu kan bahasa media, Pak. Mohon maaf. Bahasa media, Pak. Coba dibaca di aturan ini. Ada kata-kata pemberhentian? Terakhir ada surat dari Menpan. Kalau yang dibacakan oleh Pak tenaga honorer tadi itu masih bulan Mei. Ini bulan Juli, tanggal 22 Juli. Tidak ada satu kata pun mengatakan bahwa tenaga honorer diberhentikan. Catat itu Pak. Tidak ada. Coba satu kata pun tidak ada Pak di sini. Makanya saya optimis tidak ada pemberhentian tahun depan. Setuju yang tenaga honorer? Coba tenaga honorer berdiri. Mohon maaf Pak. Ada berapa orang? Ada 2 orang. Ini mewakili Pak, khusus Provinsi Gorontalo ada berapa orang tenaga honorer. Tadi sudah disebut oleh kabupaten kota, provinsi, dan bukan dihitung lagi yang menonton ini live kan Pak. Live ini mungkin ribuan juga yang menonton, mungkin ada di live streaming mungkin ya, menonton diskusi kita. Mereka berharap bahwa diskusi kita ini menghasilkan bahwa mereka tidak akan diberhentikan. Saya mohon maaf ini berdiri. Jadi yang bulan November 2023 itu apa? 2023 ini jelas dikatakan di sini Pak. Ada solusi bahwa saya bacakan poin nomor 3. Silakan. Oleh sebab itu setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN. Tadi sudah disampaikan oleh mewakili kabupaten kota. Saya kembali berduduk lagi. Semangat untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan, diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPK. Itu solusi Pak. Tidak ada kata-kata pemberhentian. Kemudian yang kedua, persyaratan ini dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi dikatakan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama atau A, berstatus tenaga honorer kategori 2. Kebetulan di Bualemo masih kategori 2 ada kurang lebih kami tinggal 32 orang untuk kategori 2. Mohon maaf Pak Kaban. Kalau tenaga honorer di kita ada kurang lebih 2.670 orang. Kemudian yang PPK atau P3K 258 orang. Kemudian kita juga sudah melakukan semacam analisis dan kita sudah usulkan untuk formasi. Jadi untuk tenaga fungsional guru itu 399 orang. Dan tenaga kesehatan 226 orang. Dan tenaga fungsional pemadam kebakaran itu 25 orang. Total untuk formasi yang telah kita usulkan itu kurang lebih 650 orang. Jika ini semua sudah bisa tertampung, sehingga ini akan menyisahkan kurang lebih masih 2020 orang. Nah, solusi ini yang saya akan bacakan ini, pertama dia berstatus tenaga honorer K2 atau THK2 yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara
dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian B, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung berasal dari APBN dan APBD. Untuk instansi daerah APBD. Dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. C, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. D, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. E, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun per tanggal 31 Desember 2021. Ini surat edaran Pak ya? Ya, tidak ada kata-kata Pak. Tentang apa? Pemberhentian. Ini tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tidak ada kata-kata ini. Pak, itu kan bahasa media itu Pak. Ini jadi, harus. mohon maaf. Maaf Pak. Kami masih optimis Pak. Ya. Mohon maaf. Bahwa tahun depan tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer. Tepuk tangan Pak. Kenapa? Ada alasan yang saya kira masuk akal. Pertama, ini alasan kami Pak. Kalau soal strategi-strategi yang tadi disampaikan, kami pun sudah melakukan itu. Bahkan terakhir 2 minggu kemarin, kami bersama pejabat bupati, bersama DPRD, pimpinan-pimpinan dewan, ke pusat Pak. Di sana mereka mengatakan tidak ada, kami tidak mengatakan ada pemberhentian-pemberhentian. Semua surat edaran yang disampaikan hanya menegaskan larangan pengangkatan tenaga honorer. Nah, yang sudah ada ini, nah itulah ada solusi. Pemetaan kembali, ada syarat-syarat yang disampaikan. Saya tidak, apalagi tadi agak pesimis ini yang dari tenaga honorer, katanya mau dirumahkan. Tidak ada kata-kata dirumahkan Pak di sini. Bukan hanya honorer Pak, Bapak BKD lain juga mengatakan ya, ada tidak ada pemberhentian. Coba dibaca lagi Pak aturannya, surat edarannya. Ini dibaca lagi. Saya dua-duanya ada, yang tadi dibacakan oleh Pak tenaga honorer tadi, saya ada juga. Ini tanggal 31 Mei Pak ya. Ini. Yang terakhir ini, mudah-mudahan ini sudah terakhir. Supaya tidak ada aturan lagi. Kemudian insya Allah kita doakan. Aturan baru yang akan datang adalah mengangkat mereka yang tenaga honorer menjadi entahlah K2 atau K3. Insya Allah bisa. Bayangkan Pak, seluruh Indonesia ini. Seluruh Indonesia. Jutaan tenaga honorer. Tadi sudah disampaikan oleh dari kesehatan. Mereka memberikan pelayanan. Apa ini disia-siakan oleh pemerintah? Saya orang pemerintah, karena saya ada di daerah, pemerintah pusat pun harus bertanggung jawab untuk itu. Saya kira tidak. Saya belum setuju akan ada pemberhentian massal. Seperti bahasa media tadi yang kita bicarakan. Tidak ada Pak pemberhentian massal. Di aturan ini tidak ada. Jadi itu mohon maaf Pak, ini saya agak sedikit bersemangat. Kebetulan sudah tengah malam. Padahal mohon maaf, saya itu datang pertama dari kabupaten kota, BKD. Saya datang pertama Pak, duduk sendiri di sini. Jam 7 lewat 10 menit, saya hitung. Karena ini acara live katanya, jadi tidak bisa terlambat kan Pak. Karena live itu ada batas waktunya. Karena setelah live ada acara lain lagi yang dilakukan. Tapi saya bersyukur saya mendapat kesempatan terakhir kedua. Karena setelah nanti Pak dari ini. Jadi itu Pak. Nah kemudian alasan saya berikutnya. Jadi mohon maaf karena tadi pembicara-pembicara tadi agak sedikit pesimis. Jadi mohon kita bangkitkan lagi ini Pak. Semangat kita terutama tenaga honorer. Maupun yang sementara nonton Mimosa TV pada saat ini, live streaming lagi. Doakan. Jadi pertama alasan saya, 1, dalam aturan serta surat edaran yang terakhir pada tanggal 22 Juli 2022, tidak ada satupun kata
memberhentikan tenaga honorer secara massal. Jadi mohon maaf Pak, tidak ada kata itu. Yang kedua, pengalaman hampir 5 tahun lalu, yaitu tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah tenaga honorer. Tadi penyampaian Pak Kaban Provinsi. Terjadi peningkatan jumlah tenaga honorer, padahal sudah ditegaskan tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer. Pada waktu itu, menjelang 5 tahun yang lalu Pak. Itu asli bisa ya maksudnya begitu? Iya, asli bisa kan? Iya, iya. Tahun 2019 meningkat jumlah tenaga honorer. Pada saat itu apa? Momen, Bapak yang menjawab, momen pemilu, politik. Nah, ini mohon maaf Pak ya, karena tadi saya sudah berpikir mau bicara apa lagi. Karena semua sudah disampaikan. Persoalan, strategi bagaimana. Tapi yang Bapak sampaikan ini hanya Bapak sendiri yang menyampaikan memang? Ya saya tidak tahu, tapi yang jelas ini yang saya sampaikan. Berdasarkan fakta Pak, ini saya bawa surat edaran. Yang kedua, masih lanjut untuk pengalaman membuktikan 5 tahun yang lalu itu terjadi peningkatan tenaga honorer. Ini karena apa? Karena tahun 2019 adalah merupakan tahun politik pada saat itu. Sorry, mohon maaf. Maka bukan hal yang tidak mungkin, ini mohon maaf ya, saya tidak mau berandai-andai yang tidak fakta kan, karena ini fakta 5 tahun yang lalu Pak. Atau saya tidak mendahului takdir Allah, ya. Jadi maka bukan hal yang tidak mungkin jika kondisi ini akan terulang kembali. Jadi akan terulang kembali di tahun 2023. Karena besoknya tahun 2024 tahun politik ya. Politik. Jadi ini analisa saya, mohon jadi maaf. diakui ini pengangkatan honorer ini berdasarkan ada nuansa politiknya juga. Saya tidak katakan begitu, tapi pengalaman membuktikan Pak. Ya, ya. Mengarah ke sana penyampaian. Pengalaman membuktikan. Jadi saya hanya ini pandangan saya. Dan alasan saya yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan oleh tenaga honorer tadi, miris Pak, ya. Saya optimis jumlah tenaga honorer di wilayah Indonesia itu mungkin jutaan Pak, termasuk Provinsi Gorontalo, Kabupaten Kota Provinsi Gorontalo, jutaan. Nah, kalau Anda berdoa, ya, karena tadi dikatakan oleh Pak honorer tadi, di belakang beliau itu ada anaknya, ada istrinya, ada keluarganya yang dia harus hidupi. Tadi kalau penyampaian Pak Ketua ini baru urusan rongga mulut, memasukkan makanan Pak, belum urusan lain, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, jutaan tenaga honorer dan keluarganya berdoa, saya mohon maaf lagi. Mereka berdoa Pak, kalau kita kategorikan ini tenaga honorer adalah orang yang termiskin atau orang yang teraniaya, dalam bahasa Al-Quran dikatakan doa orang teraniaya pasti dikabulkan. Pak, mohon maaf. Jadi saya kira ini saja yang saya boleh sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Bualemo berapa honorernya? Tadi saya sudah bacakan Pak, di Bualemo honorer ada 2.670 orang. Oh iya. Ini kayaknya kalau Bapak maju DPR Bualemo terpilih itu 2.000. Saya tidak ada maksud apa-apa, mohon maaf. Saya saja baru jelang minggu kedua di BKD, PLT BKD Pak. Cuman pada saat saya masih asisten 3, itu kami bicarakan ini Pak. Hampir setiap hari kami membahas ini. Dan tidak mungkin pemerintah menyengsarakan rakyatnya, yakni tenaga honorer ini. Saya kira itu demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta